baik, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita mau merayakan apa nih kakak-kakak? Pastinya Natal ya Kak Yuni. Iya, betul. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap masih bisa untuk merayakan Natal di online gitu. Kita percaya kalau Natal saat ini Tuhan tetap hadir ya. Amin ya. Amin. Yuk, kakak, Kak Yuni, Karina, Dan Kak Tiamsa, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dan berdiri yuk. Kita mau katakan dari pulau dan benua. ayo adik-adik semuanya kita semangat ya bernyanyinya ya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar lagu pujian semua bagi nama-Mu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami ucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh merayakan hari Natal meskipun masih secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan hadir di hati kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kami yang melayani Engkau, biarlah Engkau memakai kami supaya apa yang keluar dari mulut kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan setiap adik-adik atau anak-anak yang akan mengisi acara, biarlah semuanya juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan ibadah Natal sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah menjadi kemuliaan atas nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyaksikan persembahan tarian dari anak-anak sekolah minggu kelas Samuel. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dahulu dari satu lagu pujian, Christmas is about love. Christmas is about love. Yuk, ayo dengan semangat semuanya ya adik-adik. Bahagia Yesus lahir
Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil BPJ yaitu dari Bapak Sugianto. Salam, selamat Natal pada anak-anak sekolah minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di tengah wabah pandemik virus corona, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Natal. Walaupun perayaan Natal kita pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk boleh merayakan Natal secara online. Walaupun secara online, saya yakin dan percaya kepada anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk merayakan Natal. Harapan kami dari Badan Pengurus Jemaat GKI Filipi Cengkareng kepada anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua untuk tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari anak-anak sekolah minggu kelas Naomi, sebelum itu kita akan menyanyi Hai Mari Berhimpun. Mari adik-adik, masih tetap semangat ya. Katakan hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah puji Dia, sembah puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan disembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Adik-adik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil BPJ yaitu dari Ketua Sekolah Minggu kita yaitu dari Kakak Meme. Shalom, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Apa kabarnya adik-adik? Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada saat hari ini Tuhan telah lahir bagi kita semua. Kakak mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa kepada Bapak Pendeta Pak Masri selaku sebagai Bapak Gembala dan Ibu Evangelis Sondang Siombing sebagai Ibu Gembala di GKI Filipi Cengkareng. Banyak berkat dan doa yang telah diberikan kepada kami sehingga kakak mengucapkan terima kasih untuk menyelenggarakan acara Natal pada tahun ini bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih sekali lagi serta dukungan dari para jemaat serta orang tua dari adik-adik yang memberikan support kepada kami. Terima kasih untuk semuanya. Kakak hanya bisa menyampaikan, berikan kasih sayang kepada mama, papa, kakak, adik, serta keluarga yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Kita akan masuk dalam penyalaan lilin dan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan Malam Kudus. Mari sama-sama kita angkat pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia gelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda, Ayah Bunda mesra dan kudus, anak Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, Kabar baik, surga menyanyi. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Silakan duduk. Kita berdoa dulu ya sebelum dengar firman Tuhan. Bapa kami surga, kami ucap syukur pada hari ini kami ada dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal melalui pujian penyembahan kami. Dan pada hari ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kosongkan pikiran kami dari yang sia-sia. Supaya tatkala firman Tuhan disampaikan, kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Dan setiap kami yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang mendengar firman Tuhan di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita tetap semangat dan bersuka cita. Meskipun acara Natal kita secara online. Kenapa kita harus tetap semangat? Karena Yesus datang menolong saya. Hal ini adalah hadiah dari Tuhan Allah untuk kita semua. Nah, Ibu akan menyampaikan cerita tentang seorang anak perempuan yang bernama Peggy. Ya, Peggy mempersiapkan hadiah Natal untuk bibinya. Selamat hari Natal, kata bibi Esther. Semua keluarga berkumpul di rumah Peggy. Peggy berhenti dekat bibi Esther dan matanya bersinar. Dia bersuka cita sekali karena ketemu dengan bibinya. Lalu
Peggy berkata dengan berbisik kepada Bibi Esther, "Bibi, ini hadiah untuk Bibi." Bibi tersenyum. Bibi berkata kepada Peggy, "Letakkan di meja ya Peggy. Nanti kalau ada waktu, Bibi akan melihatnya." Dengan kecewa Peggy meletakkan hadiahnya di atas meja. Bibi Esther seolah-olah tidak tertarik dengan hadiah Peggy. Akhirnya Peggy menghampiri saudara lelakinya yang sedang bermain halma. Tetapi pikiran Peggy masih di hadiah yang dia berikan kepada Bibi Esther. Dengan perasaan sedih, Peggy berbicara di dalam hatinya. "Hadiah Natalku untuk Bibi belum dibuka. Bahkan Bibi belum juga mengucapkan terima kasih kepadaku." Makan malam telah selesai. Rumah dan piring-piring telah dibersihkan. Tetapi kotak besar yang dari Peggy masih di atas meja. Padahal hadiah-hadiah yang ada di bawah pohon Natal semuanya sudah habis dibagikan. Peggy sangat sedih. Peggy tidak tahan lagi. Akhirnya Peggy lari masuk ke kamar dan dia menangis. "Bibi tidak mau menerima hadiahku, padahal aku membuatnya dengan sungguh-sungguh." Tangis Peggy. Tiba-tiba ada suara pintu terbuka. Suara lembut Bibi Esther memanggil Peggy dan berkata, "Peggy, bagaimana kira-kira perasaan Tuhan Allah kalau kamu tidak mau menerima hadiah Natalnya yang diberikan Tuhan Allah kepadamu?" "Hah? Hadiah Allah? Apa?" sahut Peggy. "Hari ini adalah hari Natal kan Peggy? Kamu ingat gak cerita tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus?" tanya Bibi. Jawab Peggy, "Ingat Bi, dalam Alkitab ditulis malaikat datang kepada Yusuf bahwa Yusuf akan memiliki seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus. Dilahirkan di Bethlehem di Yudea pada zaman Raja Herodes melalui seorang perawan Maria. Bayi itu lahir di kandang domba lobi dan dibungkus dengan kain lampin. Lalu datanglah para gembala yang diberi kabar oleh malaikat-malaikat. Dan datang juga orang-orang Majus yang dituntun oleh bintang timur. Nah, orang Majus membawa hadiah-hadiah, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Para gembala dan orang Majus datang menyembah bayi Yesus dan memberikan hadiah. Bagus Peggy, kamu tahu tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau gitu, kamu gak perlu sedih lagi Peggy. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi manusia untuk menolong kita semua. Itu hadiah yang Tuhan Allah berikan untuk orang yang percaya seperti Peggy dan juga Bibi. Peggy tahu tentang hadiah yang Allah telah rencanakan buat Peggy? Aku tahu Bi, sahut Peggy. Tetapi Peggy pernahkah Peggy menerimanya? Peggy terdiam dan sadar akan perkataan Bibi. Aku akan menerima hadiah Allah sekarang ini juga Bi. Yaitu mempercayakan hidup Peggy kepada Tuhan Yesus. Untuk tidak takut, tidak khawatir, dan tidak kecewa. Karena Yesus datang untuk menolong saya.
Ya, anak-anak, seperti ditulis di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Yuk kita dengarkan teman kita membacanya. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu dan buahnya teman-teman. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan tempat-tempat Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan penghuni itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Ini adalah kisah bangsa Israel yang sedang menderita karena dibuang ke tempat pembuangan di Babel. Kenapa bangsa Israel dibuang? Karena Tuhan murka. Murka itu artinya marah. Marah kepada bangsa Israel. Soalnya bangsa Israel sering melawan Tuhan Allah. Kita juga seperti bangsa Israel loh, yang sering melawan. Contohnya di masa pandemi COVID ini, kan anak-anak disuruh sekolah jarak jauh di rumah. Artinya tidak boleh keluar rumah dengan bebas toh. Tetapi anak-anak malah banyak bermain di luar rumah. Terus disuruh selalu melakukan protokol kesehatan seperti 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Itu pun tidak dilakukan dengan benar dan tepat. Kenapa bangsa Israel dihukum Tuhan ya? Supaya bangsa Israel sadar akan kesalahannya. Nah, anak-anak, kalian kalau dinasehati atau ditegur, jangan marah-marah atau melawannya. Itu semua untuk kebaikan kalian. Ingat janji Tuhan di ayat yang ke-18. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Begitu juga kita di masa yang sulit ini, masa pandemi COVID-19. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bukan hanya keadaan kita saja yang dipulihkan oleh Tuhan, tetapi juga keadaan gereja kita dan juga bangsa kita. Asalkan kita mendengar suara Tuhan melalui suara orang tua kita, melalui guru-guru sekolah minggu, melalui bapak dan ibu gembala, juga peraturan pemerintah tentang menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Inilah pengharapan kita karena Yesus lahir ke dunia ini untuk menolong kita semua yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Akhirnya Bibi Esther dan Peggy berdoa sambil bergandengan tangan di meja tempat diletakkannya hadiah Peggy. Dan Bibi Esther mengambil hadiah Peggy dengan gembira. Dan Peggy pun bahagia karena Peggy dapat memberikan hadiah Natal untuk bibinya. Dan Peggy juga telah menerima hadiah Natal dari Tuhan Allah, yaitu janji Tuhan Allah untuk menolong Peggy. Nah, ini juga merupakan hadiah Natal untuk kita di saat pandemi COVID-19, yaitu Yesus datang menolong saya, menolong mama papa yang ada di rumah, menolong kakek dan nenek,
menolong semua orang yang berharap dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap kuat menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan akan terus menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan ketaatan kepada suara Tuhan melalui orang tua, melalui peraturan pemerintah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal anak-anak yang terkasih yang ada di rumah, yang duduk manis mendengar dan mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Selamat Natal untuk Papa dan Mama yang ada di rumah, yang mendukung anak-anak pada saat hari ini. Dan selamat Natal untuk Opung, untuk Oma dan Opa, kakek nenek. Dan selamat Natal juga untuk Tante. Dan selamat Natal juga untuk guru-guru sekolah minggu. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Salam sehat. Silakan berdiri sekali lagi ya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Oke adik-adik sudah mendengarkan kan cerita dari Ibu Gembala. Ayo, apa yang sudah diceritakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala? Yaitu tentang cerita apa tadi kakak? Kelahiran Tuhan Yesus. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Ya, oke adik-adik, kita mau tunggu nih. Ada yang menunggu nggak nih ya tentang apa ini kali ini? Ya, kita mau menyaksikan tortor dari anak sekolah minggu. Ya, tarian tortor. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu ya, yaitu Angkat Pujian Seribu Lilin Nyala. Seribu lilin nyalakan, seribu lilin nyalakan di tengah dunia, yang sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia, wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus, lahir Yesus, menebus juru selamat kita. Hai bintang indah, bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia di kalbu. Seribu lilin
lahir Yesus menebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kamu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Shalom anak sekolah minggu, salam Natal bagi kita semua. Ibu mewakili orang tua sekolah minggu mengucap syukur kepada Yesus meskipun dalam keadaan pandemi, akan tetapi kita patut bersyukur merayakan Natal di mana Allah turun menjadi manusia dengan dibuktikannya kelahiran Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Gembala
beserta guru-guru sekolah minggu yang sudah dan mau terlibat untuk Natal sekolah minggu ini. Harapan Ibu, semoga di Natal ini kasih dan damai dari Allah memenuhi hati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian ucapan syukur yang dapat saya ucapkan. Selamat Natal! Baik adik-adik, kita akan menyaksikan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Tiba saatnya di penghujung ibadah Natal kita pada saat sore hari ini. Nanti untuk doa penutup dan doa berkat dibawakan oleh Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita sudah merayakan Natal bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Kita bisa melihat keceriaan mereka dalam merayakan Natal yang walaupun melalui media online yang ada, tapi ada sukacita yang besar. Untuk itu kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh anugerah Tuhan yang begitu indah telah lahir ke dunia untuk kami sebagai umat ketebus-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat bersukacita bersama-sama dengan anak-anak kami.
Oleh karena itu Bapa, biarlah sukacita itu terus menggema di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tetap semangat, kami tetap setia oleh karena kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan anak-anak kami. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, biarlah sukacita Natal selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkat kasih setia Tuhan dan berkat Natal akan menjadi bagian dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.